Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a risalatahu ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhal ikhwah ittaqullah wattaqullah thumma ittaqullah fa innal jannata u'iddat liman dama qalbuhu bi dzikrillah. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Al-ayah, sadaqallahul azim. Ila hadrati syekhina wa mursyidina sultanil awliya'i fi hadha zaman Sayyidi Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslul Al-Qadiri An-Naqsabandi Al-Muttaqi Al-Kamil Mukammil Al-Muwaffaq Al-Mujaddid Al-Qutbu As-Samadani Al-Mahdi radhiyallahu anhu wa qaddasa sirrah wa qaddasa sirrana bisirrihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Mukarramin, para wakil talqin, Bunda Haya, Profesor Priyatno, serta pemangku manaqib pada pagi ini, Bunda Syari dan Pak Piri sekeluarga, kita doakan beliau sekeluarga khususnya, umumnya kita semua, Allah karuniakan kemudahan dalam segala urusan. Amin. Allah limpahkan keberkahan dalam segalanya, semuanya selalu. Melalui berkah karomah guru kita semua, pengersa abang, wa qaddasa sirrah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin ikhwan akhwat rahimakumullah, mohon izin saya buka screen. Baik. Kelihatan, Bun? Kelihatan. Pada pagi yang mulia ini, sebagaimana sering disampaikan dalam manaqib online ini, mari kita bersama-sama melihat beberapa adab yang mesti dimiliki oleh seorang murid bersama ikhwan yang lain. Semua ini saya kutip dari kitab Tanwirul Qulub karya Syekh Aminul Qurdi. Saya bawa kitabnya, ini sejak dulu di pondok dipelajari. Saya tuliskan pada pagi ini untuk kita sama-sama baca satu persatu. Dan untuk kita syukuri kalau sebagian sudah ada pada diri kita. Dan jika ada yang belum ada pada diri kita, kita upayakan supaya kita memiliki adab tersebut. Dalam Tanwirul Qulub, Syekh Amin Al-Qurdi menyebutkan adab kita terhadap guru. Di beberapa waktu yang lalu, mungkin di tahun yang lalu saya pernah sampaikan itu. Kemudian adab terhadap ikhwan, ya, dan adab terhadap diri sendiri. Di pagi yang mulia ini, mari kita sama-sama mengurut satu persatu adab seorang murid di dalam thariqah kepada sesama ikhwannya. Kenapa kita perlu membahas ini? Karena muara dari belajar tasawuf, belajar thariqah adalah adab. Berkali-kali disampaikan bahwa adab adalah muara dari belajar tasawuf, belajar thariqah. Inna tasawufa kullahu lahuwal adab. Sesungguhnya tasawuf itu semuanya adalah adab. Jadi isi dari tasawuf itu semuanya adalah adab. Adab terhadap diri sendiri, adab terhadap orang lain, adab terhadap guru, adab terhadap alam semesta, adab terhadap apapun
yang dekat dengan kita, yang ada di sekeliling kita semua. Yang pertama, adab seorang murid di dalam thariqah kepada saudaranya yang lain, kepada ikhwan-ikhwan yang lain. Yang pertama, antuhibba lahum ma tuhibbu li nafsik. Hendaknya engkau, kata Syekh Amin Al-Qurdi, mencintai ikhwanmu, saudaramu, sesama pengamal dalam thariqahmu, ma tuhibbu li nafsik. Layaknya engkau mencintai dirimu sendiri. Dan ini disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW. Rasulullah menyampaikan 5 wasiat kepada para sahabatnya saat itu. Salah satunya adalah, hendaklah kau mencintai saudaramu layaknya engkau mencintai dirimu sendiri, niscaya engkau akan hidup dalam keadaan damai. Jadi, kalau kita ingin hidup dalam keadaan damai, tenang, tentram, akur dengan yang lain, cintai orang lain itu layaknya kita mencintai diri sendiri. Bayangkan, kita tidak mau sakit bagian badan kita, perlakukan orang lain juga, jangan sampai merasakan sakit akibat perbuatan kita. Kita nggak enak disakiti hati, ya, ada orang yang menghina kepada kita, maka jangan lakukan penghinaan terhadap orang lain. Jadi mencintai orang lain, layaknya kita mencintai diri sendiri. Antuhibba li ghairihi ma tuhibbu li nafsik takun musliman. Wa antuhibba lin nasi ma tuhibbu li nafsik takun musliman. Ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Yang pertama kata Syekh Amin Al-Qurdi, cintai ikhwanmu layaknya engkau mencintai diri sendiri. Masya Allah kalau begitu ya, orang lain merasakan kekurangan, lalu kita bantu. Kenapa? Demi kita merasakan kalau kekurangan itu terjadi pada diri kita. Nah, wala tukhassis nafsaka bi syai'in dunahum. Jangan kau membuat sekat yang membuat kau spesial di hadapan orang lain, dan orang lain itu enggan untuk mendekat kepadamu. Membuat batas-batas, misalkan lagi manakiban, seperti membuat sekat dengan yang lain, gak mau bergabung dengan yang lain, gak mau guyub dengan yang lain. Hindari itu, ya. Jangan menspesialkan diri kita, ya, dengan sesuatu yang itu tidak dimiliki oleh orang lain, yang membuat orang lain sungkan untuk dekat dengan kita. Aduh, saya itu sebenarnya mau ingin dekat dengan Pak Ucup, tapi karena Pak Ucup itu sepertinya menjaga jarak, jadi gak mau mendekat. Nah, jangan begitu. Jadi, cintai sesama ikhwan, layaknya mencintai diri sendiri, dan jangan kita membuat sekat, menspesialkan diri sehingga orang lain sungkan untuk mendekat kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, antabda'ahum bis salami wal musafahati wa halawatil lisani kullama laqaitahum. Hendaknya engkau memulai dengan mengucapkan salam, bermusafahah, dan berkata-kata yang manis, berkata-kata yang baik, kullama laqaitahum, setiap engkau bertemu dengan ikhwan. Kita kan begitu ya, di majelis manakib online itu, sebelum dimulai manakiban, kita sering nyapa, Pak Kiai Anang, Pak Kiai Johnson sehat, Bunda Haya sehat, Bunda Sari sehat, ya. Siapapun kita sapa, Bu Ica sehat, gitu ya. Dan semuanya, Bu Desi sehat, Pak Yai Mahya, gimana di Jeddah, selalu begitu. Kita memulai dengan salam, dengan kata-kata yang baik. Kata-kata itu, demi Allah gak harus beli. Apa susahnya kita berkata-kata dengan yang baik? Dengan kata-kata yang baik yang membahagiakan orang lain. Nah, ini adalah adab. Setiap kita bertemu dengan saudara kita, dengan ikhwan kita di dalam thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Sugialaya, mulai dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum. Lalu musafahah. Musafahah mungkin hari ini agak susah ya. Sebagian di antara kita ada yang masih menjaga untuk tidak bersentuhan badan, tidak masalah. Tapi dengan cara-cara yang itu menunjukkan betapa kita sangat bahagia, betapa sikap kita sangat humble kepada orang lain, sangat hangat kepada saudara kita yang ada di hadapan kita. Kapan itu dilakukan oleh kita? Setiap kita bertemu dengan saudara kita. Masya Allah. Ucapkan salam, musafahah, halawatil lisan, ya, halawatil lisan, dengan kata-kata yang manis, kata-kata yang menunjukkan keramahan yang luar biasa. Yang ketiga, bergaul dengan sesama ikhwan itu bihusnil khuluqi, dengan akhlak yang baik. Akhlak itu, kata pepatah mengatakan, akhlak adalah mata uang yang berlaku di mana saja.
Berakhlak baik itu tidak terbatas di Indonesia, tidak terbatas di negeri kita sendiri, tidak terbatas di Condet, ya, di Kalibata, di Kebayoran Lama, tapi di mana saja akhlak itu adalah berlaku di mana-mana. Datang ke Bandung, akhlak yang baik laku. Datang ke Sinarasa lebih baik, berlaku. Datang ke mana, ke Makassar, ke Makassar, ke Ujung Pandang, ke Ustaz Nur Ramdan, akhlak yang baik itu berlaku. Di mana saja akhlak yang baik itu, laiknya mata uang yang berlaku di mana-mana. Masya Allah. Jadi bergaulah dengan akhlak yang baik. Salah satu bentuk akhlak yang baik itu, tandanya, ya, bergaul dengan akhlak yang baik itu menempatkan posisi masing-masing. Dalam tanbih disebutkan, kepada yang lebih tinggi harus menghormati, kepada yang sederajat dengan kita harus saling menghargai, kepada yang lebih bawah, lebih rendah dari kita usianya, ya, kita harus menyayangi. Pada fakir miskin kita harus menyantuni. Itu akhlak. Pergauli setiap orang itu dengan akhlak yang baik. Hatta orang lain itu memperlakukan kita tidak baik. Orang melakukan ketidakbaikan kepada kita, dalam tanbih disebutkan ulah medal silah upama kapana. Jangan berubah sikap kalau kita tersinggung oleh orang lain. Jadi perlakukan orang lain dengan akhlak yang baik. Masya Allah. Dengan akhlak yang baik. Dulu di zaman Abah Sepuh itu, ada seorang kiai yang tidak suka kepada Abah Sepuh, lalu beliau berceramah di hadapan masyarakat, menjelek-jelekan Abah Sepuh. Di antara jemaah yang hadir pada pengajian kiai tersebut, ada muridnya pengersa Abah Sepuh. Abah Sepuh, murid tersebut lari tergopoh-gopoh menemui Abah Sepuh. Abah, ajengan anu, kiai anu, tadi menjelek-jelekan Abah di depan jemaahnya, di depan jemaah pengajiannya. Bagaimana kata Abah Sepuh? Abah Sepuh menyiapkan sekarung beras, menyiapkan domba terbaiknya, menyiapkan sayuran yang ada di dapur, dan menyuruh orang yang bersangkutan untuk mengirimkannya. Kepada siapa? Kepada orang yang menjelek-jelekan Abah Sepuh itu. Orang menjelek-jelekan malah dikasih sesuatu oleh Abah Sepuh. Setelah itu, setelah ajengan itu menerima pemberian Abah Sepuh, dia lari ke Suryalaya, mohon maaf kepada Abah Sepuh, dan menjadi murid setianya pengersa Abah Sepuh sampai akhir hayatnya. Ini akhlak. Ya, ini akhlak yang baik. Jadi buah akhlak yang baik. Orang lain memperlakukan kita tidak baik, kita balas dengan kemuliaan akhlak. Masya Allah. Ini berat memang ya. Kalau saya diperlakukan tidak baik, dihantam lagi lebih tidak baik. Dengan dalil apa? At-takabbur lil mutakabbir sedekah. Sombong kepada orang sombong adalah sedekah. Bukan itu penyelesaiannya. Kalau ketidakbaikan dibalas ketidakbaikan, ibarat api dibalas dengan api, kebakaran. Tapi kalau ketidakbaikan dibalas dengan akhlak yang baik, ibarat kita memadamkan api. Masya Allah. Bergauli sesama ikhwan dengan akhlak yang baik. Selanjutnya yang keempat. Apa yang keempat? Anta tawadhu'a li ikhwanika. Hendaknya engkau tawadhu terhadap saudaramu. Terhadap sesama ikhwan itu harus tawadhu. Tawadhu itu rendah hati, bukan rendah diri, rendah hati. Rendah, kita merendahkan diri kita. Jadi bersikap rendah hati. Kata Rasulullah, "Ma tawadhu'a illa rafa'ahu." Tidaklah seseorang itu berlaku tawadu kecuali Allah akan angkat dirinya. Akan angkat derajatnya. Semakin kita rendah hati di hadapan orang lain, semakin Allah akan mengangkat derajat kita. Tapi kadang-kadang, mohon maaf ya, ketawaduan ini harus dicek dengan hati kita. Jadi secara lisan, secara zahir kelihatannya sangat rendah hati, tapi di hati itu gangguannya. Contoh misalkan, kita berkata yang manis, ya, bertutur kata yang sopan, berperilaku yang santun, tapi di hati itu ada muncul. Kata misalkan, Assalamualaikum teteh baik, alhamdulillah. Pak Kiai Harun benih rajin, alhamdulillah. Tapi di hatinya gue gitu loh. Nah, hati-hati karena itu yang bisa memeriksa adalah diri kita. Diri kita yang memeriksanya. Secara zahir kelihatan ini sangat rendah hati, tetapi di hatinya kalau ingin dipuji, merasa diri lebih dari yang lain, maka menguap di hadapan Allah Subhanahu wa taala semuanya. Berlaku tawadhu, ya. Berlaku rendah hati. Baik, yang kelima, kita percepat sedikit. At-talattufu fin nasihati li akhika idza ra'aita minhu mukhalafatan. Engkau menyampaikan nasihat secara lembut li akhika kepada saudaramu, kepada sesama ikhwan itu menasihati dengan lembut.
Idza ra'aita minhu mukhalafatan, jika engkau melihat sesuatu dari saudaramu itu ada hal-hal yang bertentangan dengan keyakinan yang kita miliki, bertentangan dengan kebenaran umum yang disepakati, bertentangan dengan tuntunan ajaran yang ada dalam sistem tersebut. Nasihatilah ikhwan itu dengan cara lembut yang lembut. Dan nasihati empat mata, maksudnya begitu. Bahkan kepada penguasa juga gitu. Jangan berteriak-teriak di hadapan di muka umum, kata Rasulullah, pegang tangannya, lalu sampaikan kebaikan berempat mata. Ya, mungkin kalau sekarang dengan menggunakan media yang kita miliki melalui WhatsApp, di grup misalkan ada sesuatu, japri saja, nggak usah dimarahi di grup, nggak usah dijelek-jelekan ataupun diperlakukan menjadi tersinggung di grup, dijapri saja. Mohon maaf, tadi yang disampaikan di grup itu kurang tepat, kata pengarsa Abah begini, ya, Islam mengajarkan begini. Jadi menyampaikan nasihat secara lembut ketika kita melihat sesuatu ada yang bertolak belakang, ada yang tidak sesuai pada diri seorang ikhwan. Masya Allah. Keren ya kalau begitu. Selanjutnya yang keenam, antufsinu dhanna bihim wa idza ra'aita fi ahadin aiban. Hendaknya engkau berprasangka baik kalau engkau melihat pada seorang ikhwan tersebut ada aib. Ya. Jadi kalau kita melihat aib pada seseorang, mestinya berbaik sangka dulu. Jangan mudah menjustifikasi. Berbaik sangka dulu. Misalkan si X menyampaikan ini, mengirimkan gambar kurang pantas misalkan di grup WA. Nah, kita berbaik sangka dulu. Oh, boleh jadi ini HP-nya sedang dimainkan sama anaknya. Boleh jadi ini HP-nya ada yang mengambil dan lain sebagainya. Maka kita lakukan konfirmasi. Lakukan kita apa? Cross check, tabayun kepada yang bersangkutan. Teteh, bibi, wa, encang, encing, mohon maaf. Ini kok beri gambar yang aneh ya ke grup. Aduh maaf, HP-nya lagi dimainkan oleh anak saya. Tuh. Kalau kita berbaik sangka kepada yang bersangkutan, insya Allah tidak akan muncul keretakan di antara kita semua, di antara sesama ikhwan. Baik sangka, positive thinking, husnudzon kepada saudara kita kalau ada aib yang dilakukan oleh saudara kita. Atau misalkan begini, ya, Pak P. Harun lihat saya bonceng perempuan. Ya. Kalau pikirannya baik, saya pernah sampaikan di Manaqib Online ini, kalau pikiran kita baik, oh mungkin itu ibunya, atau adiknya, atau saudaranya, yang misalkan Pak K. Harun tahu itu bukan istri saya. Tapi kalau misalkan pikirannya penuh dengan pikiran yang negatif, dia foto, dia viralkan, lihat nih ucup, bonceng perempuan ajnabi, perempuan yang bukan istrinya, dibawa ke sana kemari. Padahal yang saya bawa itu adalah adik saya sendiri misalkan. Nah, itulah yang saya sebut pada pertemuan yang lalu itu, ada ainus sukhti dan ainur ridho. Ainur ridho itu kalau kita melihat sesuatu dengan pandangan ridho, artinya pandangan yang positif, selalu menganggap sesuatu itu diposisikan pada hal yang positif dulu, sebelum dikonfirmasi. Tapi kalau dengan ainus sukhti, dengan mata yang penuh kebencian, maka apapun akan jadi jelek di hadapan kita. Kenapa? Karena pikirannya penuh dengan hal yang negatif. Yang dicarinya sisi negatif. Nah, antufsinu dhanna bihim wa idza ra'aita fi ahadin aiban. Hendaknya engkau berbaik sangka meskipun kau melihat aib pada saudaramu itu. Selanjutnya, yang ketujuh, antaqbala udra akhika idza atadara ilaika walau kana kadziban. Engkau meminta engkau menerima kelemahan ya saudaramu, idza atadara ilaika. Engkau menerima permohonan maaf saudaramu jika dia melakukan kesalahan kepadamu, walau kana kadziban, meskipun orang tersebut berbohong. Ih, keren ya. Dia minta maaf kepada kita. Aduh maaf, kemarin saya lupa. Padahal disengaja. Biarin. Terima oleh kita permohonan maafnya. Ya sudah, apa-apa. Asal jangan diulangi lagi. Aduh susah itu ya. Susah banget itu. Apalagi udah ketahuan salahnya, ketahuan bohongnya. Wah, didamprat itu kalau saya. Tapi kita diajarkan, dilatih untuk terus memaafkan orang lain. Bahkan sebelum diminta. Yang keren itu kita sudah memaafkan sebelum diminta. Ya. Dia punya
punya kesalahan kepada kita, summa tadaro, kemudian dia minta maaf, ya, maaf Bu, maaf Pak, maaf Pak, maaf Teteh. Walau karena kadiban, meskipun dia mohon maaf atas perbuatannya itu dalam keadaan berbohong. Dia, kemarin teh saya teh lupa, padahal tidak lupa, disengaja. Maafkan, terima permohonan maaf. Yang selanjutnya, antusliha baina ikhwanika idza hasala bainahum niza'un fi shay'in. Wala tu'inu ahadan minhum 'alal akhar bal tusalihuhum bilinin wa rifqin bihaitsu la tad'a li ba'dihim haqqan 'ala ba'din. Hendaknya engkau melakukan rekonsiliasi, memperbaiki hubungan baina ikhwanika, antara saudara-saudara. Idza hasala bainahum niza'un fi shay'in, kalau antara ikhwan itu ada perbedaan pendapat, ada perdebatan, ya, ada perbedaan sikap dan pendirian, nah coba diakurkan keduanya. Wala tu'inu ahadan minhum 'alal akhar. Jangan kau membela yang satu sementara mendiskreditkan yang lain. Jadi kita berdiri di tengah, mencoba merekonsiliasi dua pihak yang sedang bertentangan, sedang berbeda pendapat, sedang berdebat, berbeda pendirian. Nah, kita akurkan keduanya. Ya, wala tu'inu ahadan minhum 'alal akhar. Jangan kau menolong yang satu tapi tidak yang lainnya. Jangan kau berpihak kepada yang satu tapi engkau mengalahkan pihak yang lainnya. Kata Syekh Amin Al-Qudhi, bal tusalihum bilinin warifkin, tetapi engkau melakukan mengakurkan keduanya bilainin, dengan secara lembut, warifkin, dengan penuh kasih sayang. Bihaitsu la tad'a li ba'dihim haqqan 'ala ba'di, sehingga tidak ada hak salah satu pihak yang sedang bertentangan itu yang terabaikan oleh kita. Kita posisikan, coba gimana nih masalahnya? Ibu ini ada apa? Coba Bapak ini ada apa? Ayo, ini kita kan sama-sama ikhwan. Masa sama ikhwan sambil badan begini? Masa matanya sambil nyinyir-nyinyiran begitu? Diakurkan keduanya. Ini yang harus kita lakukan selama. Jangan begini, oh iya sih itu begini, memprovokasi. Akhirnya semakin retak. Di dalam tanbih disebutkan, semoga tidak timbul keretakan di lingkungan kita sekalian. Jangankan pecah, retak saja tidak boleh, kata Abah Sepuh dalam tanbih. Jangankan terjadi centang perenang, retak saja tidak boleh. Kalau kita punya mangkok jatuh lalu retak, itu kan masih bersatu, tapi sudah ada garis-garis peretakannya. Itu tidak boleh. Apalagi sampai pecah, berantakan, centang perenang ke sana kemari, berpendar ke sana kemari, tidak boleh, kita hindar. Mari, sedikit demi sedikit. Ini tentu sudah menjadi bagian keseharian dari kita, tapi ini disampaikan supaya menjadi semangat bagi kita untuk terus memeliharanya, dan kita terus mengindahkan, memperbaiki adab kita dari waktu ke waktu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya kira itu saja yang perlu disampaikan. Nomor-nomor yang lainnya kita sampaikan di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita. Pertama, sekali lagi kita doakan pemangku Manakim Bunda Sari dengan Bapak Syafiri Manap. Mudah-mudahan sekali lagi keberkahan Allah limpahkan kepada beliau sekeluarga dan kepada kita sekalian. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sehat terus semuanya, bersemangat terus supaya kita bisa menghadiri sebanyak-banyaknya majelis manakiban yang kita miliki. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Adanallahu wa ikum ajma'in wa 'alallahi tawakkalna wa ilaihi al-masir. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.